Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar masuk ke bab 2 setelah kemarin kita membahas tentang algoritma, logika, flowchart, flow line, dan lain sebagainya. Nah, sekarang setelah kita memahami tentang logika dan algoritma, kita akan masuk ke materi perangkat lunak bahasa pemrograman. Di bab ini kita akan membahas tentang apa aja sih jenis-jenis perangkat lunak bahasa pemrograman komputer, bagaimana sih cara menginstalnya, lalu bagaimana cara menggunakannya, dan bagaimana menguji hasil instalannya, gitu ya. Nah, di materi ini kita masuk ke bab 2. Kita masuk ke bab 2 di pertemuan 1. Nah, di bab 2 ini kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah bahasa pemrograman. Sejarah bahasa pemrograman ada dari tahun ke tahun. Yang pertama tahun 1940. Di tahun 1940, sebelum masuk ke 1940, Ibu jelaskan dulu tentang sejarah bahasa pemrograman. Komputer membutuhkan sejumlah instruksi untuk melakukan suatu tugas tertentu. Instruksi-instruksi ini dikenal sebagai bahasa pemrograman. Pemrograman komputer awalnya terdiri dari sejumlah langkah yang dikenal sebagai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman komputer awalnya terdiri dari jumlah langkah yang pengkabelan untuk menjalankan suatu tugas. Hal ini dapat dipahami sebagai suatu rangkaian pengetikan ke dalam komputer dan kemudian dijalankan. Pada tahun 1942, masih banyak mengadopsi prinsip-prinsip dasar dari mesin Babbage yang diprogram dengan mengatur skala dan perbekalan pada seluruh sistem pada setiap program, maupun kalkulasi. Tentu saja ini merupakan pekerjaan yang membosankan. Nah, kita masuk ke tahun 1940. Di tahun 1940, dengan bahasa mesin ditemukan banyak kesulitan untuk pengembangan dan perbaikan pada program, yaitu yang dibuat saat itu. Tahun 1940, komputer bertenaga listrik dibuat dengan kecepatan yang sangat terbatas dan kapasitas memori yang mencukupi untuk program. Kemudian terciptalah bahasa yang disebut dengan bahasa assembly, yaitu bahasa simbol dari bahasa mesin. Setiap kode bahasa mesin memiliki simbol tersendiri dalam bahasa assembly. Misalnya, bahasa assembly ini ada kalimat move. Move itu artinya memindahkan isi data. Lalu ada bahasa add, berarti menambahkan. Lalu ada mul untuk perkalian. Lalu ada sub untuk pengurangan. Jadi ini masih menggunakan bahasa simbol. Gitu ya. Penggunaan bahasa assembly dirasa belum sempurna karena selain sulit untuk mengimplementasikan, ternyata bahasa ini juga sulit jika sang pemrogram ingin mengembangkan program buatannya. Pada tahun 1948, di tahun 1948, Konrad Zuse mempublikasikan sebuah tulisan tentang bahasa pemrograman miliknya, yaitu Plankalkun. Akan tetapi, bahasa tersebut akan digunakan pada masanya dan terisolasi terhadap perkembangan bahasa pemrograman yang lain. Beberapa bahasa pemrograman yang berkembang pada masa itu antara lain Plankalkun, ENIAC Coding System, dan C10. Nah, masuk di tahun 1950 sampai dengan 1960-an, dibuatlah bahasa pemrograman yang lebih modern, yang turun-temurun dan
tersebar luas hingga saat ini. Bahasa ini menggunakan istilah reserved word yang dekat dengan bahasa manusia, seperti read untuk membaca dan write untuk menulis. Jadi bahasanya itu lebih disederhanakan lagi. Nah, dalam perkembangan, bahasa tingkat tinggi juga terdiri dari beberapa kode pemrograman, yaitu pemrograman prosedural dan pemrograman berorientasi objek. Letak perbedaan yaitu jika ada program prosedural, program dijalankan dengan membangun variabel, prosedur-prosedur yang saling berkaitan dan berjalan berurutan. Bahasa pemrograman yang berkembang pada periode ini ada Fortran, ada Lisp, ada COBOL, Regional Assembly, Language, AutoCAD, Flowmatic, Contran, Algol, Simular, Basic, dan PLI. Dari banyaknya program ini di tahun 1950 sampai dengan 1960 ini adalah cikal bakal untuk pemrograman kelanjutan. Nah, masuk ke tahun 1967 sampai dengan 1978 berkembang beberapa pemrograman yang sekarang masih tren gitu ya. Nah, antara lain Simula. Simula ditemukan pada akhir tahun 60-an. oleh Nygaard dan Dahl sebagai pengembang dari Algo 60. Ini merupakan bahasa pemrograman pertama yang didesain untuk mendukung pemrograman berbasis objek. Terus bahasa C, tahapan awal sistem bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Dennis dan Ken di Bell Labs antara tahun 69. Lalu bahasa Smalltalk di pertengahan tahun 70, lalu bahasa Prolog di pertengahan tahun 77, dan ML membangun sebuah sistem polimorfis pada tahun 73. Nah, masuk ke tahun 1980-an, C++ dikombinasikan dengan pemrograman sistem dan berorientasi objek. Pemerintah Amerika Serikat menstandarisasikan ada sebuah sistem pemrograman yang bertujuan untuk digunakan para kontraktor. Periode ini disebut dengan generasi kelima bahasa-bahasa yang menyatukan logika pemrograman konstruksi. Bahasa fungsional bergerak menuju standar ML dan CEDAL. Satu kecenderungan baru di dalam desain bahasa adalah peningkatan fokus pada pemrograman untuk sistem besar-besaran melalui penggunaan modul atau kesatuan besar dari kode. Modula ada dan ML adalah sistem modul terkemuka yang dikembangkan pada tahun 1980-an. Beberapa bahasa pemrograman yang berkembang pada periode ini adalah bahasa C++, Eiffel, Perl, dan FL. Pada tahun 1990, banyak bahasa pemrograman yang muncul. Selain bahasa berorientasi objek, juga sudah berkembang pemrograman berbasis visual, sehingga semakin mudah untuk membuat program aplikasi. Diawali oleh Python dan Microsoft Visual Basic 1 pada tahun 1991, DLP yang dikembangkan dari Pascal for Windows. Akhirnya pada tahun 1997 Visual Basic 5 diluncurkan dengan kemudahan koneksi ke database. Bagi kebanyakan pemrograman database, tidak dapat dipungkiri bahwa era 90 merupakan era yang paling produktif semenjak bahasa pemrograman diciptakan. Nah, beberapa bahasa pemrogramannya yaitu ada Haskell, Python, Java, Ruby, COBOL, Lua, ANSI, JavaScript, PHP, Cypress, JavaFX, LiveScript, dan Visual Basic. Nanti ada beberapa bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Untuk semester pertama mungkin kita akan menggunakan bahasa C. Nah, di tahun 90-an ini semua bahasa pemrogramannya sudah bisa terkoneksi ke dalam database. Nah, pemrograman ini sudah bisa terkoneksi ke dalam database gitu ya.
tahun 2000-an sampai dengan sekarang, pada kecenderungan para vendor bahasa pemrograman untuk mengirim program hanya dengan menggunakan produk mereka, membuat program meski kita sadari bahwa sulit rasanya untuk membuat program yang tangguh hanya dengan satu bahasa pemrograman. Nah, konsep pertama yang dicermati adalah konsep Microsoft dan VisualNet yang menyediakan bahasa pemrograman seperti VBNet, nih, VC++, Net, ASP.NET yang dikompilasi dengan berbagai bahasa akan tetapi berjalan pada satu sistem operasi yaitu Windows. Jadi yang ini hanya bisa dipakai di Windows. Gitu. Konsep kedua merupakan terbalik dari konsep pertama, yakni yang ditawarkan Sun Microsystem melalui produk Java J2ME JDK yang dikompilasi pada satu bahasa pemrograman Java yang berjalan di banyak sistem operasi. Jadi di Ubuntu juga bisa gitu ya. Nah, selain itu periode ini juga merupakan zaman CMS atau Content Management System. Lompatan pengembangan skrip PHP begitu cepat di mana untuk membuat website atau portal telah tersedia banyak template, banyak modul yang siap pakai sehingga pemrograman dan webmaster tidak perlu lagi mempelajari semua skrip HTML. Biasanya tinggal merangkai modul tersedia sehingga dalam beberapa hari saja sebuah web sudah dapat dibuat. Nah, yang ditawarkannya yaitu Mamlo, bisa menggunakan Joomla misalnya, dan lain sebagainya. Jadi tahun ini tuh tahun 2000 sampai dengan tahun sekarang itu banyak pemrograman yang berkembang. Nah, kita masuk ke dalam jenis-jenis bahasa pemrogramannya. Kita ingat-ingat lagi, pemrograman adalah pernyataan yang disusun menjadi suatu kesatuan prosedur berurutan langkah yang disusun secara logis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ada 3 faktor. Yang pertama, sintaksis. Sintaksis adalah urutan penulisan bahasa tertentu atau disebut juga dengan tata bahasa. Yang kedua, simatik adalah arti atau maksud yang terkandung di dalam pernyataan atau disebut juga statement. Yang ketiga, kebenaran logika. Kebenaran logika berhubungan dengan benar tidaknya urutan pernyataan. Jadi, betul atau salah. Nah, pemrograman adalah proses mengimplementasikan urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan bahasa program. Bahasa program adalah notasi yang digunakan untuk menulis program komputer. Bahasa pemrograman berdasar perkembangannya sebagai berikut. Ada 5 nih. Yang pertama menggunakan bahasa mesin. Bahasa pemrograman yang hanya dapat dimengerti oleh mesin yang di dalamnya terdapat CPU yang hanya mengenal 2. Jadi, menggunakan mesinnya di sini adalah CPU yang mengenalnya hanya 2. Yang pertama, 2 keadaan berlawanan ya. Bila terjadi kontak, ada arus bernilai 1. Bila kontak terputus, tidak ada arus, maka bernilai 0. Jadi, ada arus atau tidak ada, gitu ya. Yang kedua, bahasa tingkat rendah atau low level language. Karena susahnya bahasa mesin, maka dibuatlah simbol yang mudah diingat yang disebut dengan mnemonic atau pembantu untuk mengingat. Namanya mnemonic atau pembantu untuk mengingat. Contohnya ada A untuk kalimat add atau menambahkan. Ada B untuk subtract
subtract atau untuk mengurangi. Lalu ada move. Jadi ini menggunakan simbol-simbol ya. Atau kata move. Atau untuk pindah, memindahkan. Paham ya? Jadi ini menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, ada bahasa tingkat menengah atau middle level language. Bahasa pemrograman yang menggunakan aturan-aturan gramatikal dalam penulisan pernyataan mudah untuk dipahami dan memiliki instruksi-instruksi tertentu yang dapat diakses oleh komputer. Contohnya adalah bahasa C. Nah, bahasa C ini yang akan kita praktikkan di pertemuan selanjutnya, oke? Lalu bahasa keempat yaitu bahasa tingkat tinggi. Bahasa pemrograman yang dalam penulisan pernyataan mudah dipahami secara langsung. Bahasa pemrograman ini terbagi menjadi dua, yaitu bahasa pemrograman prosedural dan bahasa pemrograman berorientasi masalah. Jadi ada dua nih. Ada prosedural atau berorientasi masalah. Bahasa pemrograman prosedural umumnya digunakan di bidang saintifik dan bisnis. Di bidang saintifik, bahasa pemrograman prosedural digunakan untuk memecahkan persoalan matematika atau perhitungan. Contohnya, pemrograman ALGOL, Fortran. Jadi ini untuk matematika ya. Pascal sama Basic. Sementara, contoh bidang bisnisnya yaitu COBOL dan PLI. Gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu bahasa pemrograman berbasis objek. Bahasa pemrograman berbasis objek mengandung fungsi-fungsi untuk menyelesaikan suatu masalah dan program tidak harus ditulis secara detail. Namun, pernyataan tetapi cukup masuk kriteria yang dihendaki saja. Contohnya, ada Visual DBase, ada Visual Fox Pro DLP, ada DLP, ada Visual C++, Visual Basic, Java, .NET. Nah, semua aplikasi ini adalah aplikasi yang memiliki objek atau tampilan atau tombol gitu ya. Jadi tidak hanya codingan polos bla 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 bla, tapi dia codingannya ada namanya, lalu di sini ada kotaknya, misalnya ada simpan, ada tambah gitu ya. Jadi ada simbol-simbolnya. Nah, macam-macam bahasa pemrograman. Yang pertama ada bahasa pemrograman DLP atau disebut dengan Borland DLP, merupakan sarana pemrograman aplikasi visual pada pemrograman yang digunakan untuk bahasa pemrograman Pascal yang kemudian disebut bahasa pemrograman DLP. DLP merupakan generasi penerus dari Turbo Pascal. Kelebihannya, sifatnya freeware, dikembangkan dengan bahasa Pascal, sehingga bagi pengguna yang terbiasa dengan dasar pemrograman Turbo Pascal akan lebih familiar, jadi lebih mudah digunakan. Komponen yang disediakan sudah cukup lengkap tanpa harus menambah komponen dari lain. Dokumentasi cukup lengkap, jadi itu kelebihannya.
Nah, kelemahannya, pengguna yang tidak memiliki dasar pemrograman dengan bahasa Pascal akan mengalami kesulitan untuk pertama kalinya. Ibu sudah pernah mencoba menggunakan aplikasi Delphi ini. Memang bahasa pemrograman itu sedikit sulit gitu ya kalau kita tidak memahami bahasa pemrograman Pascal dasarnya. Setiap komponen yang dimasukkan dalam form tampilan akan diikutsertakan kode deklarasi dan inisialisasi dalam list kode sehingga apabila terjadi perubahan komponen, penamaan maupun kesalahan penulisan kode, program tidak akan membetulkan secara otomatis. Betul. Apabila terdapat form atau list kode lain yang disertakan, harus dituliskan kode atau nama dari form dengan juga inisialisasi variabel. Jadi ini sangat tidak berdiri sendiri, tapi tergantung juga kalau mau bikin satu form tuh sama yang ini nge-link, sama yang ini juga nge-link gitu ya. Yang kedua adalah bahasa pemrograman C yang akan kita gunakan. Akar dari C adalah bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Richard pada tahun 1967. Bahasa ini memberikan ide kepada Ken Tompos yang kemudian mengembangkan bahasa yang disebut dengan B pada tahun 1970. Perkembangan selanjutnya dari bahasa B adalah bahasa C oleh Dennis Ritchie sekitar tahun 1972 di Bell Telephone Laboratory Inc. Sekarang adalah AT&T Bell Laboratory. Kelebihannya, bahasa ini tersedia hampir di semua jenis komputer. Gitu ya. Yang kedua, kode bahasa C sifatnya portable. Jadi mudah digunakan. Aplikasi yang ditulis dengan bahasa C untuk suatu komputer tertentu dapat digunakan di komputer lain dengan sedikit modifikasi. Jadi tidak tergantung pada satu program komputer saja. Bahasa C hanya disediakan sedikit kata-kata kunci, proses eksekusi program bahasa C lebih cepat, dukungan pustaka yang banyak, andalan bahasa C dapat dengan adanya fungsi pustaka. C adalah bahasa yang terstruktur, bahasa C mempunyai struktur yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya adalah bahasa pemrograman basic. Bahasa basic merupakan bahasa populer yang disukai banyak pemrograman karena kemudahan serta bahasa yang cukup familiar tanpa mengurangi kinerja. Nah, contoh-contohnya adalah Basic C, Gawe Basic C, Quick Basic, Q Basic, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bahasa pemrograman Visual Basic. Jadi, kenapa logonya ada 3, Bu? Di sini ada tingkatan-tingkatannya. Untuk yang pertama Visual Basic, ini yang masih rendah, Visual Basic versi 6.0. Lalu ini yang tingkatan yang selanjutnya. Sekarang sudah berkembang ke bahasa Visual Studio. Tuh. Kelebihannya bahasa yang sederhana, banyak hal yang mungkin sulit dilakukan jika menggunakan bahasa pemrogram lain, akan tetapi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan Visual Basic. Jadi di Visual Studio ini yang kembangan terbaru ini bisa membuat aplikasi Android dan web. Tidak hanya desktop. Gitu ya. Yang keempat yaitu bahasa pemrograman Pascal. Kelebihannya yaitu tipe data standar. Seperti nanti kita bahas ya, boolean, integer, real, char, dan string, user-defined data type, yaitu pemrograman dapat membuat tipe data lain yang diturunkan dari tipe data standar. Pemrograman harus menentukan tipe data dari suatu variabel. Tuh, terstruktur, memiliki struktur yang sederhana. Yang terakhir yaitu bahasa pemrograman Java. Maaf, ini yang kelima, bahasa pemrograman Java. Kelebihannya mudah untuk dikembangkan, memiliki library yang lengkap, kemudahan dalam menyusun skrip, memiliki pasar yang luas. Ini Java sangat luas sekali. Rata-rata seorang programmer sekarang wajib mengerti bahasa pemrograman Java. Merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek atau OOP. Gitu ya. Yang terakhir yaitu bahasa pemrograman PHP. Dibuat tahun 1994.
oleh Rasmus Lerdorf. PHP dikembangkan dan digunakan untuk memelihara tampilan website internet yang bersifat open source dan gratis. PHP merupakan bahasa yang dibuat untuk pembuatan dan pengembangan website. Kendati demikian, PHP juga bisa untuk tujuan umum program lainnya. Pada umumnya, PHP digunakan sebagai plugin untuk WordPress. Plugin untuk WordPress, pengembangan web, dan juga bisa membuat basis data. Bisa juga digunakan untuk basis data. Tadi PHP itu bersifat open source. Kodenya itu artinya gratis atau mudah didapat. Itu saja materi dari Ibu. Nanti kita lanjutkan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.